lagi. Baik, kita lanjutkan ya. Kita punya sharing ini. Oke, baik. Jadi hal yang pertama untuk Anda dapat pahami bahwa tidak ada polis yang sukar dipahami. Semua polis itu mudah, ya. Jadi konteks pola pikir ini yang katakanlah saya ingin coba sampaikan kepada teman-teman semua bahwa tidak ada polis yang sulit untuk dipahami sepanjang kita tahu cara mengcrack, membuka hal tersebut ya. Jadi sekali lagi semua polis mudah dipahami. Saya tahu caranya bagaimana mencoba membaca polis tersebut ya. Bisa dari luar. Baik. Jadi pertama kali yang Anda harus pahami adalah bahwasannya polis asuransi hanya ada dua jenis polis. Ya, hanya ada dua jenis polis. Pertama, unnamed dan kedua, named. Unnamed itu artinya apa? Artinya unnamed polis yang tidak menyebutkan risiko apa atau bahaya apa yang dijamin. Tidak menyebutkan. Ya. Sebaliknya, kalau yang named perils policy, polis yang hanya menyebutkan apa yang dijamin. Jadi yang dijamin disebutkan. Sementara ini tidak disebutkan jaminannya apa saja. Nah, mengapa hanya ada dua? Dan kemudian mengapa ada unnamed? Ya, saya coba jelaskan bahwasannya perusahaan asuransi tidak mungkin menyebutkan bahaya yang dijamin dalam unnamed. Kenapa? Karena terlampau banyak yang dijamin. Contoh polis secara common sense ya, secara common sense ya. Coba, kalau katakanlah polis asuransi kecelakaan diri, ya, polis asuransi kecelakaan diri, disebutkan bahaya yang dijamin. Coba, Anda bisa bayangkan nggak risiko apa saja yang dijamin, bahaya apa saja yang dijamin? Akan begitu banyak jenis-jenis kecelakaan yang perlu dicantumkan dalam polis asuransi kecelakaan diri. Ya, misalnya apa? Terjatuh dari tangga, terjatuh dari genteng, terpeleset, terpotong saat memotong bawang, kompornya meledak, terjatuh dari sepeda motor, ya, semuanya begitu banyak, ya, begitu banyak jenis-jenis kecelakaan yang bisa dialami oleh seseorang, baik itu ada di rumah, dalam perjalanan dari rumah ke kantor atau dari rumah ke tempat mana, ya, selama berada di kantor ataupun di pabrik, di tempat wisata, begitu banyak jenis kecelakaan. Sehingga apa? Sehingga tidak mungkin perusahaan asuransi mencantumkan bahaya yang dijamin dalam polis asuransi kecelakaan diri. Ya, itu poinnya. Dan kemudian kita tidak mendapati yang namanya all risk dalam polis asuransi kecelakaan diri, ya. Karena tidak ada jenis all risk apa? Personal accident all risk. Nggak ada kan? Hanya adalah personal accident insurance policy. Ya, tidak ada namanya all risk dalam nama polisnya. Nah, sementara itu dalam polis-polis asuransi umum yang ada yang disebutkan namanya property all risk, contractor all risk, ya. Kemudian apa lagi? Industrial all risk. Kemudian movable all risk. Nah, dari namanya saja kita bisa menduga bahwa polis tersebut bersifat all risk. Artinya apa? Dia tidak menyebutkan perils-nya atau bisa dikatakan dia unnamed perils policy. Ya. Jadi yang disebutkan malah apa? Pengecualiannya. Seperti halnya polis asuransi kecelakaan diri. Mengecualikan apa? Risiko ataupun bahaya ataupun meninggal akibat maternity, proses persalinan. Kemudian apa lagi? Eh, kecelakaan atau kematian disebabkan percobaan bunuh diri ataupun bunuh diri. Nggak dijamin. Ya. Kemudian apa lagi? Terlibat dalam suatu peristiwa yang melanggar hukum. Katakanlah dia dalam peristiwa kejahatan. Kemudian apa lagi? Mungkin disebutkan bahwa dia dikecualikan ya. Dia termasuk anggota TNI ataupun Polri, ya. Itu bisa dikecualikan. Atau dikecualikan dalam suatu peristiwa ataupun suatu hobi yang berbahaya, misalnya diving, panjat tebing, ya, ataupun bungee jumping. Itu dikecualikan. Jadi, polis asuransi kecelakaan diri hanya menyebutkan
resiko-resiko ataupun bahaya-bahaya yang dikecualikan. Sementara yang dijamin tidak disebutkan. Ya, itu. Nah, kalau asuransi jiwa, apakah disebutkan nggak yang dijamin? Apakah yang disebutkan misalnya meninggal akibat apa? Ya, biasanya apa? Meninggal akibat natural death, meninggal secara alami, ya, akibat tua. Kemudian apa lagi? Meninggal akibat apa? Meninggal akibat sakit, ya. Kemudian apa lagi? Meninggal akibat kecelakaan. Tapi kecelakaan nggak disebutkan kan? Ya, jadi meninggal tersebut bisa tiga sebab, ya. Natural death, meninggal alami, meninggal akibat sakit, ya, entah dirawat di rumah sakit ataupun di rumah, dan meninggal akibat kecelakaan. Ya, kecelakaannya ya open, ya, tidak disebutkan kecelakaan akibat apa, ya. Nah, jadi itu yang disebutkan dalam apa? Asuransi jiwa. Kemudian kalau asuransi kesehatan, penyakit apa yang disebutkan? Biasanya tidak semua penyakit, ya, tidak semua penyakit dijamin, ya, ya. Dan biasanya apa? Coba kita lihat, ya, coba kita secara common sense, ya, secara common sense, penyakit apa saja yang disebutkan atau asuransi kesehatan ataupun health insurance, apakah ini jenisnya name perils atau unnamed? Coba Anda pikirkan, ya. Kalau menurut secara logika, ya, karena penyakit yang kita kenal mungkin sudah banyak jenisnya. Tapi kalau misalnya suatu ketika, misalnya pada waktu tahun 2017, apakah COVID kita kenal? Kita nggak kenal COVID tahun 2017 hingga tahun 2018 ataupun 2019 awal, kita nggak kenal COVID, tapi kita kenal COVID semenjak 2019 akhir, ya. Nah, jadi kalau katakanlah secara common sense, ini dengan menduga-duga saja, ya, asuransi kesehatan pasti menyebutkan apa yang dijamin, ya. Dan kemudian kalau penyakit tertentu yang tidak pernah diketahui tiba-tiba ada, itu dikecualikan. Jadi dia bersifat apa? Bersifat name perils policy. Makanya ada disebutkan critical illness. Ya, disebutkan penyakit-penyakit kritis yang dijamin, tentu dengan limit yang lebih besar dan premi yang lebih tinggi pula, ya. Jadi itu pelajaran pertama dari E1, ya. Jadi unnamed dan name perils policy. Sementara di asuransi umum, ya, polis yang name perils yang kita ketahui disebutkan apa? Polis standar asuransi kendaraan bermotor atau polis standar asuransi kebakaran Indonesia. Dalam PSAK, asuransi kebakaran, hanya 5 jenis bahaya yang dijamin. Kebakaran yang biasa disebut F, lightning, petir, ya, L, explosion, E, X, ya, explosion, flexas, aircraft impact, ya, kejatuhan pesawat terbang ataupun parsial dari pesawat terbang, sama smoke, kerusakan akibat asap, mungkin akibat kebakaran di tetangga sebelah, dan kemudian merusak kita punya bangunan ataupun merusak kita punya stok, itu dijamin, ya, flexas. Di luar itu tidak dijamin dalam polis standar asuransi kebakaran Indonesia, ya. Jadi sangat mudah, kita akan coba lihat nanti, ya, jenis-jenis polisinya, kita akan baca satu persatu. Nah, tapi kemudian saya ingin menggarisbawahi bahwasannya walaupun dia disebutkan polis all risk, ya, kontraktor all risk, property all risk, maupun all risk, ya, itu harus memenuhi 3 unsur yang dalam 2 ini. Pertama apa? Accidental. Artinya apa? Sifatnya sekonyong-konyong, tiba-tiba, tidak diduga sebelumnya, ya. Kemudian apa? Unforeseen, tidak bisa diprediksi, ya, tidak bisa diprediksi ataupun tidak terlihat sebelumnya. Sama yang ketiga adalah physical damage, ya. Kalau katakanlah ada risiko banjir di sebuah daerah, saya sebut saja namanya Greenfield di daerah Jakarta Barat, sebelahnya sana Tanjung Duren, ya. Kalau banjir ataupun curah hujan besar di musim hujan, biasanya apa? Tergenang kompleksnya, ya. Jadi itu bukan unforeseen lagi, itu sudah foreseen, ya. Kalau daerah tertentu yang biasanya memang tiap tahun kalau ada hujan banjir, itu bukan unforeseen lagi, maka dia tidak bisa dipertanggungkan, tidak bisa dijamin, ya, semestinya, ya. Jadi tidak perlu ditawarkan asuransi banjir. Jadi accidental. Jadi begini, teman-teman, kalau misalnya Anda lihat sebuah bangunan, ya, dindingnya itu
ada getah apa? Getah rambut ya, ada pecah rambut ya, ada pecah ya, pecah, ada suatu crack ya, ya. Kemudian dari waktu ke waktu dia cracknya makin besar, makin panjang, ya, makin panjang. Nah itu bukan accidental, ya, bukan accidental. Walaupun dia ada physical damage, ada retaknya, retak rambut ada, tapi terjadinya tidak seketika dan tidak ada peristiwa yang mendahului itu, ya. Jadi misalnya begini, kalau misal tadi tidak ada retak dan kemudian ada peristiwa gempa, ada goncangan, dan kemudian ada langsung retak yang seketika, tiba-tiba, maka itu bisa dikatakan masuk dalam jaminan all risk ataupun unnamed ini. Ya, jadi ada tiga hal yang harus dipenuhi, ya, accidental, kemudian unforeseen sama physical damage. Ya, jadi kalau yang tidak memenuhi accidental, unforeseen, dan physical damage itu sifatnya apa? Gradual, ya, atau rusak karena aus, ya. Kayak misalnya ban mobil karena dipakai, ya, maka dia aus. Lampu bohlam yang dipakai lama-lama aus, ya. Notebook LCD-nya ataupun lampu proyektor itu lama-lama juga aus. Ada masa waktunya, masa pakainya, ya. Sehingga dia tidak bisa diganti karena dia rusak akibat gradual, akibat pemakaian, aus, wear and tear. Jadi kita akan coba lihat nanti polisinya. Nah, structure ya. Ini kurang lebih ya karena kembali lagi karena ini merupakan bukan standar polis asuransi di Indonesia dan OJK juga tidak membuat standarisasi, harus memuat apa saja, tapi Anda tadi lihat dalam POJK 824 ada minimum informasi yang harus dicantumkan dalam polis asuransi ya. Tetapi secara umum ada 6 ya. Kita akan coba lihat ya. Preamble, declaration ataupun schedule, adapun insurance agreement, coverage, ada exclusion, ada general sama special exclusion, ada condition dan definition. Ya, definition ini adalah untuk mencegah terjadinya dispute karena sudah dijelaskan apa maksud kata ini, ya. Itu didetailkan. Coba kita lihat ya. Nah, ini preamble ya. Preamble artinya mukadimah, pembuka. Ya, in considering the insured name in the schedule, membayar premi ya kepada Charteris Memsa, insurance company, White is called the company, ya. The premium mentioned the schedule on the basis of proposal declaration, ya. Apa? The company subject to terms and condition, in exclusive disebutkan semuanya, express. Kemudian disebutkan apa? Berjanji akan bayar ya. Disebutkan subsequent the insured shall pay the company agreed the premium, ya. Kemudian jadi ini preambel menyatakan bahwa berdasarkan ini bahwa kami menyatakan bahwa kami telah menerima segala macam ya, itu preambel atau pernyataan pembuka. Sementara declaration ini adalah schedule ikhtisar. Ya. Silakan Mbak Debbie. Sorry. Ada yang bertanyakan? Oh, sorry. Ya. Maaf, Jadi silakan. Oh, oke. enggak Pak, maaf kepencet tadi. Oke, that's okay. Jadi declaration ataupun ikhtisar ataupun schedule ini memuat data tertanggung, ya. Nama tertanggung apa, ya, kemudian alamat koresponden, kemudian mungkin dia punya alamat risikonya kalau itu properti, ya, kadang-kadang alamat koresponden sama lokasi objek berbeda, ya. Kemudian apa yang dipertanggungkan, bangunan, mesin, stok, perlengkapan, itu kemudian berapa nilai-nilainya masing-masing ya. Kemudian ada juga apa jaminannya? Oh, fire ataupun property all risk-nya berapa, kemudian earthquake-nya berapa, kemudian riot-nya berapa, ya, dan lain-lain ya. Kalau asuransi jiwa, nama pemegang polis siapa, nama tertanggung siapa, ya, nama ahli waris siapa, periode polis dari kapan sampai kapan, ya, kemudian jaminannya apa? Jaminannya term life, asuransi jiwa berjangka apa? Kalau misalnya dia unit link, apa dia punya jenisnya, mungkin whole life atau apa? Ada nggak tambahannya? Dia punya ridernya, health insurance ataupun critical illness apa? Kemudian ada waiver payer atau berapa gitu ya. Kemudian masing-masing preminya ada, masing-masing preminya ada. Kemudian tanda tangan underwriter ya, tanda tangan underwriter. Itu semuanya tercantum di dalam ikhtisar. Ini belum masuk kondisi polis ya, belum masuk kondisi polis. Apa yang dijamin segala macam itu hanya awalnya, summary-nya. Jadi ikhtisar adalah summary daripada pertanggungan ya, itu. Dan
kita bisa baca di situ. Tapi untuk memahami apa yang dijamin secara detail, kita mesti baca dia punya kondisi, dia punya wording, ya. Itu dia punya susunan preamble, pertama preamble, kemudian declaration atau intisar. Selanjutnya apa? Ini intisar yang Anda mesti baca ya. Ini tadi saya sampaikan ya, ada perhitungan premi dan segala macam ya, risiko sendiri kalau asuransi properti ataupun asuransi kendaraan ada risiko sendiri. Nah, insuring agreement ataupun coverage ya, biasanya di belakang di dalam itu dalam polis ya. Enggak ada dalam intisar. Apa yang dijamin ya? Apakah ini polis ini menjamin all risk ya, menjamin segala risiko, segala peristiwa yang menyebabkan kerugian tetapi harus memenuhi unsur accidental, unforeseen sama physical damage ya. Sepanjang tidak dikecualikan dalam pengecualian umum dan pengecualian khusus. Itu biasanya kata-kata kunci dari coverage all risk ya. Nah, ini disebutkan kami akan membayar, we will pay for the loss not caused by collision segala macam ya. Disebutkan semua itu insurance agreement ataupun jaminan. Kemudian ini umumnya ya, coverage atau tadi insurance agreement ya, disebutkan the company will at its option by payment repair ya. Jadi pilihan-pilihan indemnity, repair, reinstatement atau replacement. Indemnify membayar kepada tetanggung sampai dengan uang pertanggungan yang tertera dalam polis atau dalam schedule ataupun intisar ya, against akibat accidental physical loss of or damage to. Jadi akibat segala macam peristiwa ya, accidental physical loss of or damage to the insured property from any external cause, akibat apapun dari luar ya, yang tidak dikecualikan, not excluded by the special exclusion to the section 1 and or by the general exclusion whilst in the insured premises. Jadi sebutkan tuh, itu kata-kata kunci, accidental physical loss or damage to the insured property from any external cause, not excluded the special exclusion maupun general exclusion. Jadi ini coverage. Jadi apa yang dijamin? Semua dijamin. Semua itu dijamin. Sepanjang apa? Memenuhi unsur ini yang kuning tadi. Ya. Jadi tidak disebutkan. Berarti ini apa? Ini artinya apa? Unnamed perils policy. Ini unnamed. Karena tidak disebutkan satu persatu jaminannya. Yang dikecualikan apa? Yang disebutkan apa? Malah pengecualiannya. Ya, ini coverage. Ya. Nah, ini special exclusion. Nah, jadi saya mau coba sampaikan mengapa ada special exclusion, mengapa ada general exclusion. Special exclusion adalah pengecualian terkait dengan jenis polis tersebut. Jadi misal katakanlah special exclusion untuk kendaraan motor. Apa? Tidak memiliki SIM. Itu special exclusion kepada kendaraan motor kan, karena asuransi properti tidak perlu SIM. Ya. Sebutkan lagi. Ya. Apalagi untuk special exclusion untuk electronic equipment ya. Disebutkan apa? Kehilangan data akibat malfunction alat yang dipakai hardware. Kenapa? Karena dalam proses asuransi properti, asuransi kendaraan motor tidak ada tuh kehilangan data, hanya dalam polis electronic equipment insurance ya. Apalagi dalam asuransi properti kehilangan stok yang ditemukan pada waktu stok opnam ya, itu special exclusion. Jadi special exclusion adalah pengecualian hanya untuk jenis polis tersebut ya. Sementara kalau general exclusion ya, general exclusion biasanya apa? Mengecualikan apa? Risiko itu dikecualikan pada semua polis asuransi. Misalnya apa? War, perang. Semua polis mengecualikan. Apalagi nuclear reaction itu dikecualikan ya. Jadi kalau general exclusion adalah risiko-risiko yang dikecualikan pada semua polis ya, itu namanya general exclusion. Tinggal Anda baca dalam polis Anda ya, itu perbedaan spesial maupun general. Nah, general condition tadi general exclusion beda ya. General condition exclusion adalah pengecualian umum, sementara general condition adalah hal-hal yang harus dilakukan yang mengatur polis ini ya, mengenai apa? Mengenai katakanlah premi, mengenai cancellation, mengenai laporan klaim, mengenai perubahan risiko atau keterlambatan bayar premi dan lain-lain. Ya, itu general condition yang harus dilakukan ataupun dipenuhi supaya tertanggung dapat mengklaim dia punya hak. Ya. Oke. Ini masa pembayaran premi, kemudian definition. Ya. Jadi saya berharap semua polis asuransi ada dia punya definisi ya, agar tidak
bersengketa akibat tidak adanya pemahaman yang sama. Ini definisi untuk dapat mencegah terjadinya perselisihan akibat suatu terminologi yang ada dalam polis asuransi. Ya. Nah, ini apalagi ini klausula ya, klausula nih ya. All other contents clauses. Ini kalau semua klausula mesti Anda pahami atau Anda jelaskan saat Anda mau melekatkan dalam polis asuransi yang Anda jual ya. Cukup banyak klausula-klausula yang ada dalam asuransi jiwa dan terutama di dalam asuransi umum yang harus Anda pahami dengan baik sebelum Anda dapat menawarkannya kepada tertanggung. Karena klausula ini dapat memperluas jaminan standar dan sebaliknya juga dapat mempersempit jaminan yang ada dalam polis induk ataupun polis utama. Ya, Anda mesti pahami klausula tersebut dengan baik ya, banyak sekali. Nah, jadi cara master the contract ya, Anda cukup membaca karakteristiknya. Anda mesti pahami. Dia unnamed atau name. Itu dulu. Oh, ini berarti unnamed. Anda bisa tahu dari mana? Dari namanya, kontraktor all risk, movable all risk, atau dari dia punya insurance agreement-nya. Oh, dia tidak menyebutkan apa yang dijamin tadi. Tadi misalnya tadi kan, ini unforeseen external cost. Berarti apa? Semuanya. Berarti itu all risk. Kalau misal all risk, Anda hanya perlu memperhatikan pengecualian khusus dan pengecualian umum. Seandainya terjadi klaim ya, ini polis unnamed ataupun all risk ya, terjadi klaim. Anda tinggal verifikasi apakah itu memenuhi tadi accidental, unforeseen sama physical damage. Ya, oke, centang. Tidak disebutkan dalam pengecualian umum maupun pengecualian khusus. Maka artinya apa? Anda harus bayar. Konsepnya sedemikian mudah ya. Ya, sedemikian mudah kalau itu unnamed. Ya. Memenuhi unsur unforeseen, accidental sama physical damage dan tidak disebutkan dalam pengecualian khusus maupun umum. Anda mesti bayar. Sementara itu pula, kalau name perils policy, risikonya disebutkan nggak ada, bisa terjadi risiko, terjadi kebakaran, terjadi apa, atau terjadi suatu musibah, disebutkan nggak di dalam jaminan? Kalau tidak disebutkan dalam jaminan, ya maka tolak. Sedemikian mudah untuk memverifikasi sebuah klaim. Ya, kalau Anda sudah memahami karakteristik, ya tadi cara bacanya apa? Dari judulnya dan dari punya insuring agreement-nya. Ya, tentu Anda mesti pahami schedule, ya, ITIXAR. Kemudian pahami term and condition yang ada dalam polis, pahami clauses ataupun warranty yang ada. Dengan 4 langkah ini, saya percaya Anda bisa dengan mudah memverifikasi polis itu baik atau tidak, atau risiko tersebut dijamin atau tidak dalam polis tersebut ya, dengan mudah. Tentu Anda harus baca polis ya. Oke. Nah, saya ingin masuk ke dalam G ya. Dalam G, insurance transaction and documents ya. Jadi, saya sampaikan kembali kepada Anda semua dalam perjalanan ya penerbitan polis. Saya sampaikan bahwa tidak mungkin tiba-tiba ada polis asuransi. Pak, ini polis asuransinya. Tidak mungkin. Mesti apa? Ada suatu peristiwa yang mendahului sebelum polis tersebut diterbitkan. Apa saja? Ini saya coba buat yang ringkas, mungkin ada juga versi yang panjangnya ya. Jadi sebelum ada polis asuransi harus apa? Harus ada acceptance, harus ada penerimaan, konfirmasi. Tertanggung, oke, confirm, tanda tangan ya. Dan kemudian apa? Harus ada offering, proposal. Pak, ini saya coba sampaikan proposal pada Anda. Saya jelaskan satu persatu ya, apa yang dimaksud dalam ini. Jelaskan semua. Bila mana setuju, tanda tangan. Nah, saya telah sampaikan tadi lagi, bahwasannya offering itu ataupun proposal ini bisa 1, 2, 3 kali dalam bentuk negosiasi ya. Kalau kata misalnya nggak mau, tolong Pak, saya minta yang ini, tolong buat lagi yang baru. Ya, Anda bikin lagi yang baru ya, karena disesuaikan dengan kebutuhan konsumen. Oh, saya sorry lupa. Kemarin saya minta tolong tambahan dengan resiko banjir atau resiko bah. Tolong buatkan penawaran yang baru. Dibuatkan penawaran baru lagi. Ya. Nah, kemudian sebelum ada offering, ada SPPA. Ya, atau SPAJ. Ya, jadi surat ada permintaan kan? Kan nggak mungkin SPAJ tiba-tiba polis asuransi. Bisa nggak? Ini yang terjadi. Yang terjadi ya selama ini dalam dalam transaksi asuransi jiwa ya. Ada SPAJ langsung ada polis. Ya. Nah, tapi apakah kondisinya? Biasanya apa? Ada
jiwa itu ada proposal di depannya. Ya, tapi proposal tersebut tidak persis sama dengan polis asuransi. Coba Anda lihat ya. Apakah proposal tersebut menjelaskan semua apa yang dalam polis? Seringkali tidak ada. Proposal ini biasanya umumnya apa? Hanya hal-hal yang umum saja, ya. Yang lebih detailnya ada dalam polis, ya. Jadi berbeda dengan asuransi umum, biasanya apa? Ada SPPA, ada quotation ataupun proposal ataupun offering, kemudian ada acceptance dan ada polis asuransi. Tapi bukannya salah, tidak salah juga kalau SP aja langsung ada polis ya. Tapi kan ada proposal, ada acceptance dulu dari nasabah. Karena SPAJ adalah surat permintaan asuransi jiwa. Proposalnya mana? Kadang-kadang di depannya sebelum sebelum SPAJ. Ya, semestinya yang mestinya menurut saya ya, ada SPAJ permintaan ya, kemudian ditawarkan sesuai dengan permintaan dia, ada penawaran, offering. Ya kan permintaan dia apa? Kita tawarkan, ya. Kemudian penawaran tersebut tanda tangan perusahaan asuransi dan tanda tangan nasabah, ya. Sementara SPAJ ataupun SPPA hanya ditandatangani oleh konsumen ataupun tertanggung. Sementara polis asuransi hanya ditandatangani oleh siapa? Perusahaan asuransi. Dokumen apa yang ditandatangani kedua belah pihak? Tadi ada offering sama acceptance, proposal. Tanda tangan penanggung atau perusahaan asuransi dan tanda tangan siapa? Si tertanggung penerimaan. Jadi ada dokumen ini, proposal, offer atau acceptance, ya, yang ditandatangani oleh perusahaan asuransi dan tertanggung. Nah, sebelumnya semua ada SPP atau SP aja, ada apa lagi? Ada ilustrasi, ada alat peraga, ada brosur, ada leaflet atau ada yang lain, ya. Nah, jadi jadi saya sampaikan ya. Jadi saya sampaikan semua dokumen ini, kontrak ini semestinya apa? Menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan. Ya, kalau tadi OJK sampaikan dokumen lain yang menjadi satu kesatuan dengan pertanggungan asuransi, apakah cuma SP aja saja atau cuma SPP saja? Mesti apa? Mestinya ada offering acceptance yang jadi satu sama ilustrasi. Kan ilustrasi tersebut apa? Ditandatangani oleh siapa? Calon tanggung kan? Maka ilustrasi tersebut menjadi bagian daripada kontrak polis asuransi. Karena tertanggung bersedia membeli polis asuransi setelah mendengarkan penjelasan dari agen dengan menggunakan apa? Ilustrasi. Jadi menurut saya secara best practice semestinya semua dokumen yang digunakan, alat peraga yang digunakan oleh siapapun itu, oleh pemasok asuransi maupun agen asuransi dalam rangka transaksi sampai ke polis asuransi itu merupakan dokumen yang menjadi apa? Satu kesatuan dengan polis asuransi. Ya, jangan sampai dipecah. Yang ini tidak. Karena tidak ada kaitannya. Tidak mungkin karena ada kaitannya dengan ada peristiwanya, ada suatu rentetan cerita. Mengapa tiba-tiba langsung SP aja? Kan nggak mungkin tiba-tiba nasabah langsung isi SP aja kan? Pasti ada suatu peristiwa, ada suatu dokumentasi lain yang terjadi, yang digunakan oleh pemasar, oleh agen asuransi dalam rangka apa? Menjual produk asuransi. Saya pikir cukup fair ya kalau semua dokumen ini masuk jadi satu kesatuan dengan polis asuransi yang tidak terpisahkan. Kalau ada yang mengatakan, wah ilustrasi bukan merupakan kontrak, berarti apa? Jadi apa? Hanya cuma embel-embel saja, tidak ada gunanya. Enggak, karena ilustrasi dipakai oleh pemasar untuk menjelaskan. Dan tertanggung membeli polis asuransi ini, memutuskan membeli polis asuransi setelah mendengarkan penjelasan agen ataupun pemasar menggunakan ilustrasi ini. Tanpa ilustrasi, tertanggung tidak mungkin beli. Tiba-tiba langsung SP aja. Tidak mungkin tertanggung langsung isi SP aja. Ya, tidak mungkin. Ya, jadi itu dasar konsep logis, ya, common sense, atmos good faith yang saya coba jelaskan kepada Anda semua ya. Tidak mungkin nasabah ngisi SP aja tanpa ilustrasi, tanpa penjelasan di awal, tanpa browser, tanpa leaflet, ya. Baik, saya lanjutkan. Nah, ini semua dokumennya. Dan kemudian ini semua dokumen yang diperlukan yang biasanya ada dalam peristiwa-peristiwa yang mendahului sebelum adanya polis asuransi. Dan setelah polis asuransi tiba, ada dan misalnya ada perubahan-perubahan, perlu ada suatu penambahan sum insured, perubahan nama ahli waris, perubahan lokasi ataupun mau ditambahkan jaminannya, itu biasanya apa? Ada addendum ataupun endorsement ataupun rider, ya.
Itu masing-masing beda. Tapi kemudian endorsement tersebut merubah polis yang awal. Merubah polis yang awal. Apapun perubahannya. Bisa bisa ada penambahan premi, bisa ada pengembalian premi. Dan endorsement menjadi satu kesatuan dengan polis asuransi. Ya, merupakan dokumen otentik. Nah, ini saya sampaikan lagi ya. Apa itu endorsement? Disebutkan ya, an endorsement change an insurance policy and becomes part of your insurance contract. Jadi sebuah endorsement merubah ya sebuah polis asuransi. Jadi satu polis hanya bisa satu endorsement atau satu endorsement hanya bisa merubah satu polis. Tidak mungkin satu endorsement merubah banyak polis asuransi. Tadi saya kasih saya punya pernyataan suatu saya punya pembahasan dalam konten guru asuransi karena saya ingin supaya industri ini menjadi lebih baik. Saya mengkritisi hal-hal yang terjadi dan itu terjadi ya, itu saya alami ya. Jadi salah satu petinggi perusahaan asuransi ya, perusahaan asuransi umum ya, joint venture mengatakan itu satu endorsement bisa membatalkan 15 polis asuransi. Bagaimana mungkin? Ini menyebutkan an endorsement changes an insurance policy. Jadi satu endorsement hanya bisa membatalkan atau merubah satu polis asuransi. Tidak mungkin satu endorsement membatalkan banyak polis asuransi. Ini suatu hal yang keliru. Ya. Ya, oke. Term life. Term life ya. Kita akan coba lihat ya. Saya akan coba bahas term life nanti, kemudian saya akan bahas Sun Life juga term life, kemudian whole life saya akan buka nanti, property all risk, kemudian motor vehicle ya. Oke, saya akan coba share, stop share dulu ya. Oke. Saya akan share sini. Oke, saya akan coba share ya. Tadi saya janji untuk membuka polis supaya Anda semua paham dengan apa yang saya jelaskan. Ya. Kita coba lihat ya. Term life. Ya, coba ini term life-nya Sun Life ya. Oke, Anda sudah lihat ya. Ini polisnya berjumlah 16 halaman ya. 16 halaman. Anda bisa lihat ya. The following in the convenience ini complete reflects on the general policy. Oke, ini hanya pernyataan. Nah, apa yang dijamin nih? Sun Life Assurance Canada, Company of Canada agrees to provide benefits of this policy according to its terms and condition. Ini preamble ya. Kemudian sebutkan ini Sun Life, kemudian tanda tangan dia. Oke, kemudian semua unit, ini suatu permintaan supaya kita membaca dengan detail. Ini dia punya table of contents, artinya daftar isi apa saja ya. Sini polisi partikular artinya apa? Schedule. Kita coba lihat ya halaman 1. Ya, ini schedule ataupun tadi ikhtisar ya. Sebutkan plannya apa? Ya, Sun Life Gotham Life Insurance. Nomor polis, policy date ya, tanggal, bulan, kemudian anniversary kapan? Owner siapa? Ya, insured person siapa? Siapa pemegang polisnya, siapa tetanggungnya? Klasifikasi smoker non smoker. Ini sebutkan. Beneficiary siapa? Sebutin. Berapa dia punya insured amount? Ya. Disebutkan. Ini adalah ikhtisar. Oke. Ikhtisar, kemudian berikutnya lagi ini masih ikhtisar ya. Dia punya perhitungan premiumnya. Kemudian apa lagi disebutkan? Ini if you change your mind berarti apa? Ini adalah grace period ya. Grace period 30 hari ya. Ini Sun Life kasih grace period 30 hari, bila mana dia tidak setuju, maka dia bisa mengembalikan ya. To cancel policy tersebut ya. Kemudian ini contesting ya. Jadi tadi incontestability clause ya. Sebutkan kalau sudah berlaku berapa lama, maka dia tidak bisa ditolak ya. Ini continues to for 2 years ini disebutkan ya. Sebutkan for 2 years from the letter of the date it took effect and the date. Jadi kalau kata misalnya tertanggung clear menyampaikan suatu informasi, maka setelah lewat masa 2 tahun, maka perusahaan asuransi tidak bisa lagi memakai kesalahan tersebut sebagai suatu penolakan ya. Nah, di sini benefit ini dia punya apa? Dia punya insuring agreement-nya, dia punya jaminannya apa saja. Disebutkan tuh ya. We pay a death benefit to the name beneficiary for this policy when the insured person dies. Ya, jadi meninggal selama masa polis berlaku ya. Nah, ini disebutkan. Jadi meninggal akibat apa? Coba lihat ya. Pokoknya dia sebut meninggal ya. Tapi mungkin pasti ada pengecualian.
Ya, when we pay ini sebutkan. Nah, ini pengecualiannya. When we will not pay exclusion. Ya, jadi sebutkan kami tidak akan membayar that benefit if on the date of application was the insured submitted, the proposed insured was prevented from performing their usual activities occupation due to illness. Jadi sudah ada suatu apa ya? Suatu penyakit atau cedera ya for a period exceeding yang melampaui dua minggu. Kemudian had any signs of symptoms ya, signs or symptoms associated with cancer dalam waktu 12 bulan. Jadi dia sudah punya penyakit dalam waktu 12 bulan cancer ya. Had suffered a stroke or heart attack within the last 12 months ya. Itu pun juga dikecualikan. Was confined to hospital, nursing home, sanitarium, physical facility or any other health related the facility in last 45 days. Jadi ini dikecualikan ya. Jadi pengecualian, kemudian sebutkan lagi bagaimana melakukan making a claim, ya melakukan pengajuan klaim. Ini condition berarti kan? Kemudian ini paying premium for this policy, berarti ini condition juga. If premium are not received, jadi bagaimana ini condition? Ini applying for changes to your policy, sebutkan increase, change, bisa dirubah ya, increase the insurance amount subject to the maximum limit. Jadi ada limit pertanggungan ya. Kemudian when your policy end, jadi ini keterangan condition ya. Kemudian your right to cancel, ini condition juga bahwa kita bisa membatalkan polis, baik penanggung maupun tanggung. Kemudian under information, berarti ini juga condition ya. Currency condition, transferring inflation, not recourse premium financing, ini condition. Nah ini insurance terms, ini definition ya, definition yang dicantumkan dalam polis asuransi. Apa yang disebutkan it, siapa itu beneficiary, apa itu evidence of insurability, policy anniversary apa itu, premium apa itu. Ini disebutkan. Ya, ini sampel ya, sangat-sangat sederhana. Oke, kita coba lihat. Kita lihat lagi whole life. Ya, whole life Republic life insurance ya. Ini policy owner, policy number ini berarti bisa disebut schedule ya, policy owner. Tapi kita lihat lagi siapa nama tertanggungnya. Ini preamble ya, preamble. Whole life insurance policy contract. With ini preamble. Kemudian ini daftar isi. Ya, daftar isi. Kemudian ini definisi. Berarti definisinya di awal. Sementara tadi Sun Life itu di belakang. Ini di awal disebutkan definisinya terlebih dahulu. Ya. Jadi bagaimanapun dia memang mesti disebutkan ya. Kemudian sini disebutkan general provision ataupun general condition ya. Sebutkan apa tuh eligibility. Bagaimana term of insurance ya. Jadi sebutkan policy provides coverage until the life insured attain the age of 100 at the which point policy terminates and cash value is payable to. Jadi sampai dengan 100 tahun dan kemudian akan dibayarkan bila mana ada cash value. Siapa beneficiary-nya? Ya, bagaimana misstatement information ini adalah condition. Consultability disebutkan nih, consultability. The insurance reserves the right to consult the policy in any statement. Ya, answer documents provided on your application misrepresents or fails to disclose any facts material to the insurance, except in case of fraud. Kecuali fraud dia ya. The insurance shall not, for the above reasons, contest the policy after it has been enforced 3 years. Jadi ada masa contestability kalau katakanlah misalnya tanggung salah mengisi form, bukan fraud ya, itu perusahaan asuransi akan membayar secara otomatis ya. Apa itu premium? Grace period juga disebutkan. Grace periodnya apa disebut berapa lama? 90 hari ya. Tadi 30 hari, ini 90 hari. Ya. Oke. Lapse apa, reinstatement apa, kemudian change premium, termination of insurance, perubahan claim, bagaimana melakukan perubahan apa claim ya. Kemudian benefit. Nah, ini benefit adalah jaminan ataupun insurance agreement. Apa saja? Death benefit. In the event of death of life insured, the payable death benefit will be coverage amount as stated in the schedule. Jadi, death ini mati. Tapi disebutkan tadi meninggal apa? Ya, kehilangan jiwa yang dinyatakan adalah apa? Dari dokter ataupun rumah sakit bahwa yang bersangkutan sudah meninggal secara medis ya. Nah, ini maksimumnya apa? 750.000. Sampai usia berapa? 60 tahun. Ada exclusion. Exclusion apa saja? Pre-existing condition, itu di-exclude. Ya, jadi setiap kondisi-kondisi awal yang sudah ada dalam polis maka tidak dijamin. Tapi apa? Bisa hanya berlaku dalam waktu 24 bulan semenjak polis tersebut itu. Tapi kalau misalnya polis ini dia beli di tahun ketiga keempat, itu apa? Tidak berlaku pre-existing-nya. Nah, ini sebutkan lagi, no that benefit will be paid. Jadi ada suicide, ya, suicide nih.
Jadi kalau dia meninggal dunia akibat bunuh diri, itu tidak dijamin kecuali sudah melewati 24 bulan. Jadi seseorang pasti punya rencana bunuh diri seketika. Tidak mungkin saya punya rencana bunuh diri nanti tahun depan. Nggak mungkin. Pasti punya rencana bunuh diri seketika. Tidak pernah direncanakan. Kemudian ini, declared undeclared. Ini artinya apa? Ini artinya general exclusion. Ya, general exclusion. Ya. Kemudian kalau perang pasti tidak dijamin ya. Nah, while flying as pilot ya, crew member, ini tidak bisa dijamin nih. Jadi dia mesti ada polis khusus, mesti disebutkan bahwa dia punya okupasi adalah pilot ataupun crew member gitu ya. The intentional use drugs ya, punya make obat-obat berbahaya ya, kecuali dengan skrip dari dokter ya. Kemudian akibat apa? Akibat keracunan ya. Akibat apa nih? Selama ini kecuali except. Jadi dia keracunan keracunan. Tapi kalau dia secara bertahap dia keracunan terus menerus ya, yaitu dalam konteks ini tidak dijamin. Tapi kalau dia tiba-tiba keracunan ya, in case ya, the occupational accident ya, akibat keracunan tiba-tiba kecelakaan ya, keracunan itu bisa dijamin. Ya, guaranteed best living benefit ini jaminan. Miscellaneous dia punya kondisi lain, apa itu general condition ataupun terms lain, apa itu indemnity, legal, ini semua harus apa? Harus didetailkan supaya apa? Semua paham. Nah, ini appendix guaranteed biasanya nilai tunai yang dijamin. Ini dia punya whole life ya. Saya masuk ke property. Saya coba masuk ke dalam property. Nah, ya ini property all risk. Saya tidak pakai polis-polis ini ya, polis-polis lokal ya. Ya. Dari namanya saja property all risk ya. Dari namanya saja sudah property all risk ya. Apa yang dijamin? Tidak disebutkan apa yang dijamin ya. Jadi disebutkan apa? Disebutkan di sini. Di sini disebutkan apa nih? Nah, di sini kan company sell accepted premiums for the renewal, the company will pay the insured the value of the property at the time of the happening of its accidental physical loss of detraction of the amount of additional. Sebutkan accidental physical loss detraction being herein term damage and or option. Ya, jadi accidental physical loss apa yang dijamin ini? Ya, accidental physical damage atau accidental physical loss. Tidak disebutkan akibat apa. Yang disebutkan adalah apa? Dia punya pengecualian. Nanti kita lihat ya. Apa saja pengecualiannya. Nah, excluded clause ya. Nih. Polis ini tidak menjamin defective design material, interruption of water supply. Ini pengecualiannya. Jadi sepanjang tidak dikecualikan dan memenuhi unsur tadi accidental damage ya, maka apa? Bayar. Bayar ya. Jadi yang kita perlu perhatikan apa? Hanya dia punya pengecualian saja, exclusion maupun baik itu general exclusion maupun special exclusion ya. Ini exclusion semua, ini excluded property. Jadi ya, tadi ini exclusion untuk risikonya ya, cause excluded causesnya, penyebabnya itu dikecualikan. Sementara ada yang namanya excluded property. Artinya apa? Property atau harta benda yang tidak bisa dimasukkan dalam polis ini. Misalnya apa? Uang tidak bisa dijamin ya, kecuali disebutkan di awal ya, sebetulnya di dalam schedule bahwa saya mau diperluas uang dan lain-lain, tapi ada limitnya biasanya dituliskan ya, perlu ada clauses dan perlu ada limitnya. Fixed glass dan segala macam ya, itu dikecualikan dalam excluded property. Nah, kemudian ada namanya kondisi under insurance apa, deductible apa, general condition lagi. Ya, disebutkan indemnifikasi, identification bagaimana, description, cancellation bagaimana kalau ada cancellation. Ini disebutkan, subrogation bagaimana, kontribusi bagaimana. Ya, bagaimana melakukan claims. Ada jelas juga ya. Apa hak-hak perusahaan asuransi? Dijelaskan juga. Bagaimana ada repair dan restatement. Ya, harus ada reasonable precautions ya. Ini semua dijelaskan ya. Kalau misalnya ada dia punya war exclusion endorsement, ini pengecualian ya. Tapi kalau misalnya katakanlah ada yang mau diperluaskan lagi, itu bisa diperluas. Tapi hanya terrorism ini ya bisa diperluas. Tapi kalau war nggak bisa. Kecuali dalam asuransi marine cargo. Ya, ini semua sangat mudah. Ya, jadi polis ini apa? Polis property. Apa? All risk. Ya, all risk. Berarti apa? Ya, menjamin semuanya.
kecuali yang disebutkan dalam pengecualian. Jadi sesungguhnya berapapun halamannya, ya itu kita bisa langsung dengan mudah. Ya, yang lainnya clause semi warranty itu hanya bisa singkat kita baca, kita nggak perlu hafal. Ya, tapi kembali lagi kita biar apa? Kita mampu, kita biasa karena apa? Kita latihan. Jadi kita perlu latihan. Itu dalam polis property owners. Kita coba lihat polis motor vehicle, ya. Oke, kita coba lihat polis motor vehicle ya. Saya coba kasih lihat ya. Nah, ini polis asuransi kendaraan motor Indonesia. Ya, apa yang disebutkan? Apa yang dijamin? Ini disebutkan nih, ya, jaminan terhadap kendaraan motor. Petahun ini menjamin pasal 1, ya, tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir, terperosok, perbuatan jahat, pencurian, kebakaran. Hanya ada apa? Hanya ada 1.4, ya, 1.1 sampai 1.4. Ada 4 poin. Dan, halo, ya, silakan. Ada yang nomor 2, kerusakan atau kerugian disebabkan oleh peristiwa dalam pasal ini akibatnya berada di dalam atas alat angkut ya. Jadi pada waktu mobil kita dari Jawa mau ke Bali itu termasuk dijamin ya, terjamin karena kenapa? Karena masuk dalam Dirjen Perhubungan Darat ya. Mungkin dari Merak ya ke Bakauni ya, dari Jawa ke Sumatera itu masuk dalam Dirjen Perhubungan Laut. Tapi kalau dari Jakarta lewat Tanjung Priuk mau ke Makassar, mau ke Banjarmasin lewat laut, maka polis asuransi kendaraan motor tidak mencakup itu. Kita perlu apa? Membeli asuransi pengangkutan, ya, pengiriman barang atas mobil kita, ya. Jadi ini pasal 1 jaminan asuransi terhadap mobil. Maka oleh sebab itu istilah all risk dalam asuransi kendaraan motor itu salah. Sekali lagi, istilah jaminan all risk pada asuransi kendaraan motor itu salah. Semestinya apa? Komprehensif atau gabungan. Kenapa? Karena polis kita, polis kendaraan motor ini tidak menjamin all risk, tapi menjamin name perils yang disebutkan dijamin. Yang dijamin disebutkan di sini. Di luar yang tidak disebutkan maka tidak dijamin. Ya. Kemudian pasal 2 kalau mau diperluas adalah jaminan pihak ketiga. Ini yang saat ini pemerintah sedang mengkaji dan OJK kalau tidak salah juga ingin ingin memasarkan asuransi wajib pihak ketiga untuk semua kendaraan motor. Ya, kelihatan begitu ya. Jadi ini pilihan, ya, pilihan apakah nasabah mau membeli nggak jaminan pihak ketiga. Jadi kalau kata misalnya mobil kita ya nabrak mobil orang lain atau nabrak motor ataupun nabrak gedung dan kemudian orang yang ditabrak tersebut meminta ganti rugi akibat kesalahan kita, maka pasal 2 ini yang bekerja. Ya. Kemudian apa? Dasar hukumnya apa? Dasar hukumnya adalah pasal 1365 sampai 1372, ya. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ya, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 1365 sampai 1372. Dasar hukum untuk pasal 2 ini. Sebaiknya Anda semua kalau misalnya Anda memiliki mobil ataupun motor, minta TPL-nya yang besar. Jangan cuma 5 juta. Mengapa? Karena 5 juta tidak cukup untuk membayar kerugian pihak ketiga bila mana Anda menabrak mobil mewah, ya. Kalau misalnya mobil mewah tersebut Lamborghini ataupun mungkin Alphard ataupun mobil Ferrari, ya, itu satu kaca lampu stopnya saja mungkin berharga 10-15 juta, ya. Belum lagi lain-lain. Jadi mintalah dengan limit 100 juta minimal. Jadi ini polis asuransi kendaraan motor yang bersifat apa? Name perils policy, ya. Oke, saya balik ke presentasi saya. Jadi kita terbiasa kalau memang mau memahami ya kita mesti baca buku, baca polisnya. Tidak mungkin kita bisa memahami tanpa kita membuka polis ya. Jadi sebaiknya ya buat teman-teman semua ya sering-seringlah membaca polis. Coba diadakan suatu pelatihan di dalam kantor Anda untuk membedah polis asuransi yang Anda miliki satu persatu, ya, satu persatu dari pasal 1 hingga pasal terakhir. Saya percaya ini akan meningkatkan kemampuan seluruh staf di perusahaan asuransi Anda, ya, agar tidak keliru memahami, tidak keliru dalam bekerja.
Oke, ini endorsement ya. Life insurance tadi motor vehicle deh. Oke, saya ingin coba Coba menyampaikan beberapa kasus ya, beberapa kasus yang saya alami saat ini ya. Ini menjadi suatu perhatian buat saya dan concern buat saya sebagai praktisi, sebagai guru asuransi, sebagai dosen asuransi ya di mana di SMA Trisakti ya. Dapatkah satu endorsement membatalkan 10 atau 15 polis asuransi? Seperti tadi saya sampaikan, an insurance endorsement ya hanya dapat merubah an insurance policy ya. Kalau ada satu perusahaan asuransi yang mendalilkan ya satu endorsement bisa membatalkan semua atau banyak polis, maka dia telah melakukan kekeliruan ya. Jadi saya akan menyampaikan ini konsepnya ya. Anda bisa baca ya. Jadi tidak bisa satu endorsement bisa membatalkan 10 ataupun 15 polis asuransi. Kenapa? Karena sifatnya itu hanya satu endorsement hanya bisa attach kepada satu polis. Dan kemudian polis asuransi dia punya nama tertanggungnya beda-beda, lokasinya juga beda-beda, objeknya juga beda-beda. Bagaimana mungkin ya satu endorsement membatalkan lebih dari satu polis asuransi? Jadi satu endorsement hanya bisa satu polis asuransi. Ya, itu konsepnya ya. Anda tinggal Anda lihat dia punya linknya. Nah, sebutkan ya. Tadi an insurance policy endorsement is a supplement or additional document attached to the insurance contract. The insurance contract ya. Kemudian apa? Is legally binding change to an insurance policy. Jadi satu endorsement hanya satu polis asuransi yang bisa dirubah. Sekali lagi, tidak bisa. Jadi saya membantah pernyataan seorang petinggi perusahaan asuransi joint venture ya mengatakan demikian yang dalam saya punya clips tadi ya. Saya punya short di YouTube saya ya. Makanya saya sengaja mengapa buat pendidikan ini supaya kita mesti pahami, jangan sampai kita sudah salah ngotot pula, ya. Nah, kemudian kalau katakanlah kita membatalkan polis asuransi, kan ada dalam polis ya klausul tersebut, ada namanya 30 days notice of cancellation clause. Kalau misalnya ada suatu klausula dalam polis Anda patuhi itu. Bila mana ada 30 hari, maka polis asuransi yang Anda mau batalkan baru batal 30 hari kemudian setelah Anda menyampaikan notis ini. Tidak bisa serta-merta ya Anda notis hari ini, terbitkan pembatalan hari ini dan berlaku hari ini. Itu salah benar. Ya, salah kaprah. Jadi tidak bisa Anda melanggar, Anda punya polis itu sendiri. Anda melanggar klausula yang Anda buat itu sendiri. Artinya apa? Anda tidak atmos good faith. Saya bilang apa? Anda penjahat. Anda tidak bisa melakukan hal tersebut ya. Jadi Anda mesti patuhi apa yang Anda telah tuliskan. Ini kontrak legal yang harus kita patuhi bersama. Ya, begitu juga sama nasabah juga kalau membatalkan ya kasih notis, baru 30 hari kemudian baru batal. Kenapa? Karena ini adalah hal yang fair, adalah atmos good faith, itikad baik. Kalau kita membatalkan, kita berikan kesempatan kepada nasabah untuk mencari pertanggungan lainnya. Ya, pertanggungan lainnya. Tapi kita tetap bertanggung jawab sampai polis tersebut batal 30 hari kemudian. Ya. Jadi fair buat kita, fair buat nasabah. Jadi pada saat katakanlah sudah batal pada hari 30 hari kemudian, barulah kita batal, kita kembalikan preminya. Barulah dia diharapkan 30 hari tersebut dia sudah dapatkan pengganti kita sebagai perusahaan asuransi saat ini. Ya, jadi kembali lagi semua klausula yang ada dalam polis asuransi itu mengikat kita sebagai perusahaan asuransi dan tertanggung. Ya, jangan sampai kita melanggar apa yang telah kita tuliskan, apa yang kita buat. Kita melanggar dari janji yang kita buat. Kayak tadi misalnya apa doktrinnya? Tadi aleatory, kemudian adhesion, ya itu yang kita buat. Nasabah hanya terima saja kan? Oke. Kemudian delay in filing claims, ya dalam kontrak ya. Ya jadi seandainya tertanggung terlambat melaporkan klaim, ya semestinya tertanggung melaporkan klaim untuk asuransi kendaraan motor 5 kali 24 jam, ya kalau asuransi jiwa mungkin ada jangka waktu tertentu, ya asuransi kebakaran jangka waktu tertentu. Misalnya tertanggung terlambat melaporkan klaim, ya entah
Apa alasannya? Apakah kita boleh langsung menolak klaim tersebut? Ya, memang dalam kontrak polis ada, ya, dalam polis ada. Tapi kemudian, apakah kita tidak perlu mendengarkan alasan mengapa terlambat melaporkan klaim? Dan kemudian apa? Mengapa kita membatasi apa batas waktu lapor? Kita membatasi 3 atau 5 hari waktu lapor tersebut. Ada tujuannya kan? Setidaknya ada dua tujuannya. Pertama apa? Supaya tidak ada kerusakan lebih lanjut atas objek petanggung tersebut. Kemudian apa? Supaya kita punya waktu, usaha sekali, menginvestigasi, ya, meminimalisir kerugian atas objek tersebut. Ya, itu. Kalau katakan sudah terlambat misalnya 30 hari, maka apa? Mungkin barang objek tersebut sudah mengalami kerusakan lanjutan. Ada kerusakan lanjutan setelah 30 hari. Katakan misalnya tadi ada kebakaran, ya, kemudian 30 hari kemudian baru dilaporkan. Mungkin akibat kebakaran fisiknya sudah hilang karena hujan dan segala macam, ataupun dibawa oleh siapa segala macam. Tidak ada bukti lagi. Itu untuk mencegah, ya, mencegah adanya kerusakan tak lanjutan setelah kejadian suatu peristiwa musibah, ya. Benar apa? Supaya penanggung bisa melakukan survei. Kalau sudah hilang bagaimana penanggung? Nah, memang betul penanggung boleh menolak, tapi penanggung harus melihat mengapa dia terlambat melaporkannya. Itu dulu, ya. Jadi jangan sampai katakanlah kita serta-merta lantas menolak klaim, ya, karena terlambat tanpa mendengarkan. Tadi dulu, ya, saya coba sampaikan, ya. Jadi mesti ada suatu suatu alasan yang khusus, ya. Dan disebutkan di sini, ya, make a claim as soon as practical, ya. Jadi memang klaim harus secepatnya mungkin disampaikan, ya. Supaya apa? Supaya bisa diverifikasi kerusakannya dan dapat diminimalisir, ya, kerusakannya. Nah, disebutkan, ya, insurer can reject genuine claims, say Supreme Court. Jadi dalam OJK-nya India menyampaikan, ya, bahwasanya perusahaan asuransi tidak boleh menolak genuine claim, menolak klaim yang valid, yang jelas, yang benar, ya, yang asli, ya. Itu tidak boleh tanpa mendengarkan, ya. Jadi harus diproses lebih lanjut untuk diproses. Kayak misalnya begini, contoh kasus, ya, kejadian tsunami Aceh, ya, ataupun gempa bumi di Palu ataupun di Lombok, ya. Saya coba sampaikan, bagaimana mungkin seseorang yang sedang dalam musibah tsunami tersebut ingat dengan polis asuransinya dan ingat untuk melaporkan ke perusahaan asuransinya dalam jangka waktu katakanlah 5 hari atau 7 hari. Apakah mereka memikirkan polis asuransi, atau mereka justru memikirkan lebih dahulu keselamatan jiwa diri mereka dan jiwa daripada anggota keluarga lain? Pada saat itu, Pak Firdaus Jalani, OJK, sorry, bukan 2004, ya. Berarti bukan Pak Firdaus Jalani. Pak Firdaus Jalani pada waktu masih di Biro Perasuransian, ya. Di Biro Perasuransian, beliau menyampaikan bahwasannya perusahaan asuransi harus menyederhanakan, harus melihat case ini, ya, secara faktual, ya. Jangan membuat ataupun mempersulit orang yang sedang berduka ataupun sedang kesulitan untuk meminta haknya, ya. Jadi itu beliau menyampaikan, dan kemudian ada dua pendekatan dari perusahaan-perusahaan asuransi pada waktu tahun 2004 tersebut, 20 tahun lalu, ya. Ada perusahaan asuransi yang serta-merta menyampaikan karena nasabah terlambat melaporkannya, karena nasabah tidak bisa membawa polis asli. Polis aslinya di mana, ya? Ya pasti tersapu dengan ombak, ya, tersapu dengan tsunami. Bagaimana mungkin eh, dia ataupun mereka bisa menyampaikan polis asli? Pasti polis aslinya sudah tidak ada lagi, ya. Jadi pihak pertama yang menolak klaim kalau tetanggung terlambat melaporkannya atau tetanggung tidak bisa menyampaikan polis asli, itu penanggung yang tidak memiliki otak dan hati. Tapi ada penanggung yang memiliki pemikiran yang berbeda, ya. Karena ini musibah dan tetanggung juga tidak mungkin melaporkan dalam waktu yang sesuai dengan kondisi polis. Pasti mereka akan memikirkan keselamatan jiwa mereka dan jiwa anggota keluarga mereka. Dan pasti mereka tidak bisa menyampaikan polis asli. Jadi akhirnya saya punya sahabat saat ini yang senior yang sudah pensiun, ya. Beliau mungkin berusia 70 something lah. Pada waktu beliau memimpin sebuah perusahaan asuransi umum. Jadi sampaikan kepada kepala cabangnya, tolong sampaikan kepada seluruh nasabah
langsung buat daftar polis asuransi yang mereka miliki, yang mereka terbitkan di Banda Aceh. Habis itu kasih pengumuman. Bagi Anda yang memiliki polis asuransi pada kami dengan data sebagai berikut, nama, ya alamat, jenis polis asuransi, silakan Anda melaporkan pada kami dan kami akan proses klaim Anda. Kami akan mempermudah. Jadi walaupun terlambat, perusahaan asuransi tersebut menerima laporan klaim dan memproses. Walaupun dokumen aslinya sudah tidak ada, kan perusahaan asuransi masih memiliki kopi ataupun bekas asli, ya bekas ya dalam perusahaan asuransi tersebut kan punya data kan, tinggal sampaikan aja. Tadi yang sampaikan Ibu Lisa, ya. Kalau kita bisa mempermudah, mengapa kita mempersulit ya? Ini yang saya pikir mesti kita rubah konsep pola pikir kita. Kita mesti membantu karena emang asuransi adalah bisnis yang mulia kalau dilakukan dengan benar. Tapi kalau katakanlah kita memang mau berbisnis tidak benar, jahat, mending jangan jualan asuransi dah. Mendingan Anda jualan mobil saja, mobil bekas ataupun mobil baru. Anda jualan lain yang lain lah, jangan jualan asuransi. Ya. Jadi tidak boleh kita serta-merta menolak klaim saja tanpa memikirkan, tanpa memperhatikan. Kalau katakanlah misalnya begini, contoh lagi yang lain ya. Tertanggung terlambat melaporkan klaimnya, ya. Kenapa? Karena dia tidak memikirkan diri dia deh, atau dia terbaring di rumah sakit, tidak bisa melakukan apapun. Dan mungkin dia kehilangan kesadaran akibat kecelakaan mobil. Bagaimana mungkin nasabah melaporkan klaim pada saat dia tidak mampu melaporkan klaim? Akibat kondisi dia yang tidak bisa membuat dia melaporkan klaim. Apakah kita pantas menolak klaim tersebut? Anda memilih perusahaan asuransi yang punya otak dan hati atau tidak? Anda memilih. Nah, kemudian, dapatkah pembayaran premi yang terlambat membuat kita menolak klaim? Ya, ini kasus yang saya dapatkan dari Mahkamah Agung ya. Ini kasus yang juga saat ini sedang terjadi di perusahaan asuransi tertentu ya. Saya berharap kita semua memahami ya bahwasannya bila mana ada nasabah membayar premi terlambat, ini yang saya alami juga ya. Dan ini sudah menjadi sebuah pola dari tahun ke tahun. Nasabah membayar premi memang terlambat ya. Dan selama ini kita tidak pernah mempermasalahkannya, tidak pernah membatalkan polisnya, tidak pernah membuat suatu pernyataan bahwa bila mana Anda terlambat, maka polis Anda batal. Dan kemudian bila mana terjadi klaim, maka kami tidak akan menanggung membayar klaim Anda. Tidak pernah. Ya. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, ada klaim. Ada klaim. Klaimnya kecil. Maka perusahaan asuransi tutup mata dan bayar klaimnya. Ya, bayar klaimnya. Kemudian, berjalan waktu tahun ke-5, tahun ke-6, ada klaim dan besar, dan kemudian apa? Perusahaan asuransi apa? Langsung menolak klaim tersebut. Dan ini masuk ke pengadilan negeri, pengadilan tinggi, sampai ke Mahkamah Agung. Dan Mahkamah Agung memutuskan bahwa bila mana, ini kasusnya ya, PT Multi Spunindo Jaya, ya, bila mana perusahaan asuransi telah menerima ya premi tersebut dan diam-diam ya dan tidak pernah mempermasalahkannya, maka penerimaan tersebut dapat dinyatakan sebagai kesepakatan diam-diam. Ya, ini putusannya. Ya, saya ambil. Ya, silakan Anda nanti materinya Anda dapatkan dari sekretariat kami, ya. Bahwa ternyata keterlambatan tersebut merupakan hal yang sudah biasa terjadi dalam pembayaran. Sudah biasa terjadi kan gitu loh. Persetujuan tidak hanya mengikat pada apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifat persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan. Ya. Kemudian di sini sebutkan penanggung tidak mengutamakan prinsip dasar asuransi, yaitu itikat baik, ya, sepenuhnya. Ya. Disebutkan perusahaan asuransi apa? Sebagai tidak benar ya. Kemudian disebutkan lagi, setiap tahunnya penggugat selalu menerima polis setelah dapat waktu. Disebutkan lagi nih, ya. Tidak pernah mempermasalahkan di balik saya, tidak mempermasalahkannya. Jadi apa? Jadi akhirnya apa? Perusahaan Mahkamah Agung memutuskan, ya, memutuskan hal-hal yang menurut kebiasaan selama yang terperjanjikan dianggap secara diam-diam dimasukkan dalam perjanjian. Ya, ini sampai kemudian akhirnya diputuskan, ya, mengabulkan gugatan penggugat sebelumnya. Jadi perusahaan Mahkamah Agung memutuskan untuk supaya perusahaan asuransi membayar kewajibannya, tidak boleh mempermasalahkan keterlambatan pembayaran premi yang selama ini merupakan suatu kebiasaan, ya, dan kemudian tidak bertanggung jawab atas klaim yang terjadi.
Ya, ini putusan Mahkamah Agung yang Anda bisa pelajari supaya kita semua bisa memahami. Dan terus saja, Atmos Good Faith ini memang sangat-sangat mudah untuk kita lafalkan, kita ucapkan dengan gagah berani, dengan lantang ya, dengan penuh keyakinan ya. Tapi pada saat terjadi klaim, kita semua mungkin akan paranoid ataupun akan terdiam ya. Padahal sebetulnya klaim itu merupakan bagian daripada kehidupan kita. Asuransi tanpa klaim bukanlah asuransi. Klaim merupakan pembuktian janji kita. Pembuktian kita punya komitmen. Pembuktian kita memiliki atmos good faith. Tanpa proses klaim yang benar dan selalu mengada-ngada kita mencari-cari alasan, maka kita bukanlah praktisi perasuransian yang bisa hidup bahagia. Ya. Jadi kembali lagi, mengapa saya eager untuk berbagi pada Anda semua untuk dapat supaya industri ini menjadi lebih baik, menjadi lebih bermartabat, berharkat, dan kita tidak perlu lagi capek-capek menjual asuransi. Kenapa? Karena nasabah akan datang dengan sendirinya mencari kita. Ya, itu akhir dari apa yang saya sampaikan dari pagi hingga siang hari ini. Mungkin dari teman-teman ada ingin berbagi ataupun ingin bertanya, silakan, monggo. Silakan. Ada yang mau bertanya? Silakan, Ibu Lisa, monggo dibuka aja mic-nya. Kalau perlu buka kamera juga nggak apa-apa. Silakan. Ya Pak, saya mau nanya ya. Ya. Belakangan ini kita lihat di TikTok itu lagi viral yang kasusnya prudensial. Hmm. Orang pada viralin prudensial itu mau klaim itu sampai minta seperti SIUP gitu, surat tanah, sertifikat rumah. Hmm. Jadi kan kita tidak tahu itu benar atau tidak, Pak. Ya. Nah, kenapa dari pihak prudensial nggak menindaklanjutin hal ini ya, Pak ya? Karena itu berpengaruh kepada kita, Pak. Begitu kita mau nawarin asuransi kan, orang pada dengerin yang tidak baiknya, Pak. Terima kasih. Terima kasih Bu Lisa, terima kasih. Ya, jadi bukan hanya itu saja Bu. Ya, pertama tanya, apakah ada hubungannya SIUP, surat tanah dan lain-lain dengan kita punya penutupan asuransi? Apakah ada? Nggak ada relevansinya. Ya, coba kita lihat dalam polis kita. Dokumen apa saja yang dibutuhkan dalam pengurusan klaim? Kan tidak ada tuh SIUP, surat tanah dan segala macam, kan nggak ada. Jadi saya pikir, menurut saya, opini saya, ini perusahaan asuransi bermasalah atau membuat masalah. Ya, nah saya coba mau sampaikan lagi kembali kepada teman-teman ya, kepada Bu Lisa dan teman-teman. Jadi begini, pada saat penutupan asuransi jiwa khususnya, ya dokumen apa saja yang kita minta pada waktu penutupan awal? KTP kah? Oke, KTP. KK ada nggak? Mungkin ada yang nggak, ada yang iya. Kemudian apa? Akte nikah. Minta nggak kita? Kita ingin membuktikan bahwa dia adalah memang pasangan yang sah. Habis apa lagi? Akte kelahiran. Minta nggak kita? Bagaimana dengan kalau ada perbedaan nama di KTP dan di akte ini kelahiran? Pasti dipermasalahan lagi. Kok namanya beda? Nama di sini C, di sini TJ, di sini U, di sini OE. Apalagi kalau dia sudah ganti nama, ya. Nah, jadi saya pikir lebih baik susah di depan, tapi mudah di belakang. Jadi susah masuk, gampang keluar. Artinya apa? Kita persulit seseorang, saya minta KTP, saya minta KK, saya minta akte kelahiran, saya minta akte nikah. Supaya apa? Supaya pada waktu terjadi klaim, tidak ada dispute, tidak ada ambigu, tidak ada yang diragukan. Langsung bayar. Tetapi kalau katakanlah kita sudah mencoba mencari cara untuk menolak klaim, minta dokumen lain yang tidak ada relevansinya, maka kita dianggap apa? Penjahat. Jadi dalam memproses klaim, apapun itu baik di jiwa maupun di kerugian ataupun umum, kita minta dokumentasi klaim yang ada relevansinya. Kalau tidak ada relevansinya, tidak ada hubungannya, maka kita apa? Mengada-ngada. Kita disebut apa? Saya bilang penjahat ataupun penipu yang berkedok sebagai penjual ataupun sebagai praktisi perasuransian. Jadi, Bu Lisa, saya tegaskan bahwa semua dokumentasi klaim yang tidak ada relevansi diminta dengan kejadian tidak ada relevansi kejadian, dia meninggal, apa hubungannya dengan surat tanah? Apa hubungannya dengan SIUP?
Ya, apakah kita bank? Tidak. Ya, maka kita tidak boleh mempersulit ya. Sekali lagi, kalau bisa dipermudah, jangan dipersulit ya. Lebih baik susah masuk, gampang keluar daripada sebaliknya. Begitu Bu Lisa, mudah-mudahan bisa menjawab ya. Dan bila mana ada teman-teman punya masalah apapun, silakan kontak saya. Ya, saya dengan senang hati ingin berbagi lah, ingin meningkatkan kita punya martabat kita. Karena terus saja di luar sana sudah begitu banyak orang yang melakukan menghina kita, memarahi kita, memaki kita, tidak suka dengan kita dan segala macam kata-kata itu sudah cukup lah. Tapi kita jangan diam saja. Kita mesti merespon dengan baik ya. Karena bagaimana kita bisa dipercaya kalau kita hanya diam ya. Maka oleh sebab itu saya mencintai asuransi, saya mencintai industri ini. Saya punya 2 anak sudah bekerja di industri perasuransian. Anak saya yang terakhir kuliah di perasuransian. Jadi mereka akan masuk ke industri perasuransian. Ya, sehingga saya bertanggung jawab terhadap industri ini untuk dapat meningkatkan harkat dan martabat industri ini. Tapi saya akan mengkritisi teman-teman di industri asuransian. Saya akan mengkritisi perusahaan asuransi yang nakal, yang jahat, yang tidak benar. Saya akan mengkritisi itu. Bukan lantas saya membenci mereka, tidak. Saya membenci sikap mereka. Saya mencintai industri ini untuk apa? Supaya industri ini menjadi lebih baik setelah kita tinggalkan. Ya, kita sudah berhutang budi, berhutang banyak, ya, akan industri ini. Ya, teman-teman semua yang telah mencari nafkah dari industri ini, Anda semua sudah berhutang budi terhadap industri ini. Maka oleh sebab itu saya mengajak Anda untuk semua ayo kita membalas kembali kebaikan-kebaikan yang telah kita terima selama ini dari industri ini. Dengan cara apa? Kita melakukan kebaikan, melakukan kita punya profesi dengan benar, dan kemudian apa? Kita mengkritisi hal-hal yang salah, yang keliru. Ya, agar industri ini menjadi lebih baik dari waktu-waktu, sehingga pada saat kita sudah tidak ada lagi di industri ini, kita sudah meninggalkan dunia ini, kita pun bisa hidup tersenyum bahagia karena kita sudah melakukan peran kita dengan sebaik-baiknya. Itu Ibu Lisa. Teman-teman, ada lagi yang Anda mau tanyakan, silakan. Masih ada waktu 6 menit lagi. Baik, saya anggap penyampaian materi saya ini sudah selesai dan semoga bermanfaat buat Anda semua dan buat pekerjaan Anda dan buat industri perasuransian. Ya, dan kemudian bila mana Anda masih ada pertanyaan, jangan sungkan kontak saya. Saya punya YouTube channel ya di Guru Asuransi karena saya punya passion adalah asuransi. Saya ingin membantu industri ini menjadi lebih baik ke depan, terutama setelah saya tidak ada lagi ya. Terima kasih banyak. Semua materi, semua e-book nanti akan disampaikan oleh sekretariat. Mungkin saya akan coba kirimkan by WA juga. Semoga bermanfaat ya, dan kemudian semoga kita semua sehat dan bahagia senantiasa. Sampai jumpa teman-teman. Terima kasih ya. Terima kasih, Oh Pak. iya, kita foto dulu yuk. Foto yuk, buka kamera boleh? Kita boleh buka kamera dulu ya. Saya foto dulu ya, boleh ya? Izin ya. Kalau kita nggak ketemu kan. Nah, oke, Pak Andreas Mulyadi, Pak Fausan, Pak Thomas, Ibu Rika, Pak Mirsa, Bu Lisa, Pak Cahyo belum buka nih. Pak Cahyo sama Pak Fahmi, Bu Rosalia belum buka nih. Indah Sari belum buka. Oke. Ya, oke, mungkin masih belum ke salon ya sehingga belum berani, belum yakin ya untuk difoto ya. Oke. Oke, Pak Cahyo, Bu Indah belum buka, Bu Indah sama Ibu Rosalia. Oke, Pak Fahmi, Bu Indah belum? Ibu Rosalia, silakan. Eh, oke, nggak apa-apa. Jadi 1, 2, 3, 1, 2, 3. Terima kasih banyak teman-teman. Ya, sampai jumpa. Take care. God bless you. Bye bye. Ya, Makasih. Pak. Bye. Terima kasih, Pak. Sampai jumpa. Mari, Pak. Take care.